الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal bagi kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah selalu mengalir kepada kita, ribuan bahkan jutaan yang terus mengalir kepada kita. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan itu harus kita syukuri. Haruslah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la'azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, kata Allah, la'azidannakum, maka akan aku tambah kenikmatan yang banyak kepadamu. Tetapi jikalau kalian kufur, tidak menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sepantasnya lah kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersyukur kepadanya, karena kenikmatan itu begitu banyak yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah itu? Sekurang-kurangnya ada 3 cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru biqalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati ialah menerima segala sesuatu itu, kita yakini di dalam hati kita bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita, rezeki yang kita dapat, kita yakini berapapun hasilnya, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri, yang harus kita ucapkan terima kasih kepada Allah ialah segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita yakini di dalam hati kita bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengajarkan kepada kita, hati kita harus terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meyakini bahwa segala sesuatu itu ialah datang dan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur yang kedua ialah asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Ialah dengan cara terus mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Kita terus bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan itu
apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan saat ini, teruslah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Basahi bibir kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang senang bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, maka hidupnya akan menjadi tenang, hidupnya akan menjadi tentram, karena yakin dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang ada, yang datang pada dirinya, ialah itulah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan yang besar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Bahkan di saat kita merasakan sesuatu yang tidak mengenakkan pun, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena boleh jadi kita rasa itu tidak baik buat kita, sesungguhnya di balik itu Allah mempersiapkan sesuatu yang baik, mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk kita. Maka alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah dengan keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus lantunkan kalimat alhamdulillah, basahi bibir kita dengan ucapan alhamdulillah. Saat kita selesai melaksanakan ibadah solat, kita banyak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenikmatan itu sungguh luas, kenikmatan itu sungguh besar yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya lah memang kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bersyukur kepada Allah, asyukru bil amal, bersyukur dengan amal perbuatan. Cara bersyukur dengan amal perbuatan ialah memanfaatkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah kan kenikmatan kaki sehat, langkahkan ini ke masjidnya Allah, langkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat mata yang sehat, maka lihatlah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an menggunakan mata itu. Lihat keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan mata itu, sehingga timbul rasa keagungan Allah, timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kalian. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah sebagai tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, maka haruslah kita tetap beribadah kepadanya. Mungkin kita merasakan saat ini rezeki kita belum lancar, tetap kita bersyukur kepada Allah dengan bersyukur mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal ibadah. Asyukru bil amal, bersyukur dengan amal. Allah memberikan kenikmatan bukan hanya saja berupa uang, tetapi kesehatan, pikiran, kekuatan dalam tubuh kita, kita bisa sujud kepadanya. Itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Ketika hati seseorang tidak mau lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kecelakaan yang luar biasa, kecelakaan yang sangat memedihkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai ajal merenggut kita. Karena dengan syukur itulah akan membuat diri kita menjadi tenang. Kita tidak akan menggebu-gebu mencari kehidupan dunia, menghalalkan segala cara. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka dia akan merasa cukup, dia akan merasa tenang, dia akan merasa puas apa yang Allah berikan kepadanya. Maka jangan menunggu kita banyak harta dulu baru kita bersyukur. Jangan menunggu bahagia dulu baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kita akan merasa bahagia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'udu ni'matallah." Jikalau kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, la tusuha. Engkau tidak akan mendapatkan jumlahnya, engkau tidak akan mendapatkan hasilnya, saking banyak kenikmatan itu yang Allah berikan kepada kita. Sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, maka kita harus selalu bersyukur kepadanya, meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah berikan
mentakdirkan kepada kita baik buat kita. Segala sesuatu yang terjadi pada kita itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah memperbanyak kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Basahi bibir kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang ketiga asyukru bil amal, bersyukur dengan amal. Kerjakan amal-amal soleh sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengerjakan amal soleh, tidak melaksanakan solat, puasa, zakat, dia tidak melakukan amal soleh, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, Allah akan mempersiapkan azab yang begitu pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepadanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sering bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan kenikmatan yang berlipat ganda bagi kita, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.